75 tahun perjalanan bukanlah waktu yang singkat. Sebuah lembaga pendidikan yang berakar dalam sejarah Gereja Katolik di Indonesia, yakni Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar, baru saja menandai momen penting dalam kiprahnya. Pada Sabtu, 6 September 2025, diadakan puncak perayaan Dies Natalis ke-75. Ribuan umat Katolik, para tokoh gerejawi, pejabat pemerintah hingga masyarakat umum berkumpul di Kompleks Seminari, Jalan Farel Pasaribu, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Suasana penuh sukacita dan syukur mewarnai perayaan ini, menandai 7,5 dekade seminari yang telah mencetak calon imam, sekaligus melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang berkarakter. Sejak pagi, halaman seminari tampak dipadati ribuan umat dari berbagai paroki di Sumatera Utara. Spanduk, dekorasi, dan nuansa perayaan menambah semarak suasana. Ibadat Ekaristi Kudus menjadi puncak acara, dipimpin langsung oleh Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Cap. Dalam homilinya, Uskup Cornelius menyampaikan pesan mendalam. Ia menegaskan, perjalanan 75 tahun Seminari Kristus Sacerdos adalah sebuah jejak rahmat yang patut disyukuri. 75 tahun bukanlah akhir, tegasnya. Ini adalah awal dari penguatan misi seminari. Kita dipanggil untuk menjaga agar seminari tetap kudus dan setia pada bisikan Yesus, ikutilah aku. Pesan itu disambut penuh perhatian oleh para hadirin. Bagi banyak umat, kata-kata sang uskup bukan hanya pengingat, melainkan juga dorongan untuk terus mendukung pendidikan calon imam, baik dalam doa maupun dukungan nyata. Perayaan ini tidak sekedar ritual tahunan. Ia adalah refleksi sejarah panjang sejak tahun 1950 ketika Seminari Menengah Kristus Sacerdos pertama kali berdiri di Padang sebelum akhirnya berpindah ke Pematang Siantar pada tahun 1953. Selama 75 tahun seminari ini telah melahirkan lebih dari 6.500 alumni. Dari jumlah itu, tercatat 7 uskup, 331 imam, serta ribuan tokoh awam Katolik yang berkiprah di berbagai bidang, baik di Indonesia maupun mancanegara. Jejak kontribusi mereka nyata, dari altar hingga dunia pendidikan, dari pelayanan masyarakat hingga ranah publik yang lebih luas. Dalam kesempatan itu, Uskup Cornelius juga mengingatkan bahwa syukur tidak hanya berhenti pada liturgi atau hiburan. Syukur sejati, katanya, diwujudkan dalam komitmen bersama untuk terus membangun rumah panggilan ini dengan doa dan dukungan. Ia mengajak seluruh umat untuk tekun mendoakan para seminaris, menjadi keluarga yang menumbuhkan panggilan, memberi dukungan moral maupun finansial bagi pendidikan calon imam, serta hidup sebagai teladan iman yang otentik. Sementara itu, Rektor Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar, Pastor John Rufinus Saragi, OFM Cap, melaporkan kondisi terkini lembaga ini. Pada tahun ajaran 2024-2025, SMCS memiliki 236 siswa. Mereka dibimbing oleh 7 imam, 2 frater tahun orientasi pastoral, serta didukung 18 guru dan 12 karyawan, termasuk 3 suster. Menurut Pastor John, pendidikan di seminari bukan semata soal pengetahuan akademik. Lebih dari itu, ia adalah pembinaan untuk membentuk pribadi yang sehat, utuh, dan siap melayani. Program pendidikan meliputi seminar, kunjungan paroki, hingga psikotes bagi siswa. Semua diarahkan untuk menyiapkan calon imam yang tangguh secara iman, karakter, dan intelektual. Ketua Alumni Mangga Darsi Tumorang yang juga dikenal sebagai mantan Rektor Universitas Katolik Parahyangan menyebut perayaan ini sebagai momentum refleksi. Dies Natalis ini adalah selebrasi 2 hal. Pertama, apresiasi atas pencapaian. Kedua, ekspektasi akan masa depan yang lebih baik. Meskipun tidak semua alumninya menjadi imam, karya para lulusan SMCS di berbagai profesi terbukti memberi dampak positif. Ada yang berkiprah di dunia pendidikan, pemerintahan, pelayanan sosial, hingga bisnis. Mereka membawa nilai yang telah ditanamkan seminari, kejujuran, pelayanan, dan dedikasi. Perayaan puncak hanyalah bagian dari rangkaian panjang kegiatan Jubelum sepanjang tahun 2025. Pastor John menyebutkan banyak program yang dilaksanakan untuk memperkaya siswa, antara lain tes IQ, seminar public speaking dan leadership, hingga pertandingan futsal antar SMP sepematang Siantar dan Simalungun.
Ada pula lomba paduan suara dan lomba poster untuk remaja Katolik. Semua kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, melainkan juga sarana panggilan. Pastor John berharap di antara para peserta lomba ada yang kelak tergerak menjadi calon imam. Selain itu, dibentuk pula tim Musika Sakra beranggotakan 32 siswa. Mereka menggelar konser musik liturgi di Medan dan Jakarta, bekerja sama dengan seminari lain dari Palembang dan Jakarta. Di sisi lain, renovasi fisik gedung juga dilakukan. Dinding, genteng, hingga kapel dan pastoran semuanya dicat ulang agar lebih asri dan layak bagi pembinaan. Ketua Panitia Jubileum Herbinus Sihotang menjelaskan bahwa persiapan puncak acara berlangsung selama 9 bulan. Selama itu berbagai kegiatan digelar, mulai dari renovasi gedung, bakti sosial di 5 paroki lintas kabupaten, hingga seminar berkelanjutan. Herbinus menambahkan kepedulian seminari terhadap lingkungan juga diwujudkan dengan menebar 5.000 bibit ikan mas di pantai Tanda Rabun Samosir. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen terhadap kelestarian Danau Toba sekaligus mempererat relasi dengan masyarakat sekitar. Untuk mendukung pendanaan, panitia juga menggelar turnamen golf yang diikuti alumni dan simpatisan, serta fun walk dengan lebih dari 1.500 peserta. Kedua kegiatan itu menunjukkan kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan calon imam. Momen penting lain dalam perayaan ini adalah peluncuran buku kenangan berjudul Ad Altiora Peziarah 75 Tahun Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar 1950-2025. Koordinator media sekaligus penyusun buku, Febri Silaban menjelaskan bahwa buku tersebut berisi catatan sejarah lengkap sejak seminari berdiri di Padang hingga pindah ke Pematang Siantar. Selain menyajikan arsip foto dan dokumen, buku ini juga mencantumkan daftar 6.500 alumni termasuk 7 uskup, ratusan imam, serta ribuan awam yang berperan aktif di gereja maupun masyarakat. Perayaan ini turut hadir berbagai tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI Rapidin Simbolon, Dirjen Binmas Katolik Kementerian Agama Suparman Sirait, Wakil Ketua DPRD Pematang Siantar Daud Simanjuntak, serta tokoh masyarakat Sumatera Utara Parlindungan Purba. Hadir pula ratusan imam, para suster, alumni, serta umat Katolik dari berbagai daerah. Menambah semarak artis ibu kota Maria Kalista Pasaribu yang dikenal sebagai jawara ajang Memetamia juga turut tampil memeriahkan suasana dengan suara merdunya. Sahabat Katolik terkini, 75 tahun perjalanan Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar bukan sekedar angka. Ia adalah bukti dedikasi, komitmen, dan pelayanan tanpa henti dalam mencetak calon imam serta tokoh Katolik yang memberi kontribusi nyata bagi bangsa. Dari ruang kelas hingga altar, dari doa hingga karya nyata, seminari ini telah menorehkan sejarah panjang. Perayaan Dies Natalis ke-75 bukan hanya tentang nostalgia masa lalu, tetapi juga tentang menatap masa depan. Masa depan gereja, masa depan umat, dan masa depan bangsa. Dengan doa, dukungan, dan semangat kebersamaan, Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar diharapkan terus melahirkan generasi yang siap melayani dengan iman, harapan, dan kasih.